Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang sedang menyaksikan video podcast kami. Perkenalkan, saya Syira Utami sebagai moderator bersama teman-teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Marcel Jonata. Saya Andi Anggraini Putri. Saya Rudi Hermawan. Saya Zaskia Kasana. Nah, pada podcast kali ini kita akan ngobrol santai tentang digitalisasi dalam sektor pertanian. Nah, kalau mendengar kata pertanian, mungkin yang terbayang adalah sawah, cangkul, atau pekerjaan yang dilakukan secara manual. Padahal sekarang pertanian juga sudah banyak menggunakan teknologi digital nih. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, saya mau tanya dulu nih, menurut kalian seberapa penting sih teknologi dalam dunia pertanian saat ini? Nah, kalau menurut saya sangat penting banget. Karena sekarang hampir semua bidang sudah menggunakan teknologi. Jadi sektor pertanian juga perlu mengikuti perkembangan zaman supaya lebih maju. Saya setuju dengan Andi. Apabila jumlah penduduk terus bertambah, kebutuhan pangan juga semakin meningkat. Kalau pertanian masih menggunakan cara lama terus, pasti akan sulit memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, benar sekali. Teknologi bisa membantu petani bekerja lebih cepat dan lebih efisien, jadi hasil diperoleh juga bisa lebih maksimal. Dan menurut saya, teknologi juga bisa membuat generasi muda lebih tertarik pada dunia pertanian. Karena pertanian sekarang tidak selalu identik dengan pekerjaan yang berat dan tradisional. Menarik sekali nih pendapat teman-teman. Nah, sekarang kita masuk yuk ke pembahasan pertama. Menurut Anggi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi pertanian? Nah, menurut saya sendiri secara sederhananya, digitalisasi pertanian adalah penggunaan teknologi digital untuk membantu berbagai kegiatan petani, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, sampai pemasaran hasil panen. Berarti petani sekarang tidak hanya mengandalkan pengalaman saja ya? Ya, benar sekali, Tri. Mereka juga bisa menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari teknologi untuk mengambil keputusan. Oh, baik. Misalnya seperti melihat perkiraan cuaca sebelum memulai menanam. Ya, itu salah satu contohnya. Dengan mengetahui kondisi cuaca, petani bisa menentukan waktu tanam yang lebih tepat. Jadi resiko gagal panen juga bisa dikurangi karena keputusan yang diambil lebih berdasarkan data. Kalau menurut kalian nih, apakah digitalisasi ini bisa menggantikan peran petani? Kalau menurut saya sih tidak. Teknologi hanya membantu pekerjaan petani, bukan menggantikannya. Saya setuju dengan Marcel. Tetap saja yang mengelola lahan dan mengambil keputusan adalah petani. Teknologi hanya menjadi alat bantu agar pekerjaan petani menjadi lebih mudah dan efisien. Berarti digitalisasi bertujuan membantu petani, bukan menggantikan petani ya? Betul, Ya, betul tidak bisa sekali. menggantikan. Iya sih. Sekarang kita bahas bentuk-bentuk digitalisasi pertanian. Kalau menurut Tri nih, teknologi apa sih yang paling sering digunakan saat ini? Yang paling umum digunakan sekarang yaitu aplikasi pertanian. Banyak sekali aplikasi yang menyediakan informasi cuaca, harga pasar, teknik budidaya, serta cara mengatasi hama tanaman. Nah, saya pernah melihat aplikasi seperti itu. Jadi petani bisa mendapatkan informasi hanya melalui smartphone. Ya, benar sekali. Bahkan beberapa aplikasi juga menyediakan konsultasi dengan ahli pertanian. Selain aplikasi, teknologi apa nih yang digunakan? Ada teknologi yang bernama IoT. Ini menggunakan sensor yang dipasang di lahan pertanian. Sensor untuk apa tuh? Untuk memantau kondisi tanah, suhu udara, kelembapan, dan kebutuhan air tanaman. Oh, Jadi petani bisa mengetahui kondisi tepat waktu tanpa harus mengeceknya terus-menerus. kalau menurut saya itu sangat membantu, terutama untuk lahan yang cukup luas.
Kalau drone itu termasuk digitalisasi nggak ya? Ya, tentu saja. Drone sekarang banyak digunakan untuk memantau kondisi tanaman dari udara. Selain itu, drone juga bisa digunakan untuk menyemprot pupuk dan pestisida sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Ya tentunya saya pernah melihat videonya. Dalam waktu singkat, drone bisa menjangkau area yang cukup luas. Jadi itu jauh lebih efisien dibandingkan secara manual. Selain proses produksi nih, apakah digitalisasi juga berpengaruh pada pemasaran? Sangat berpengaruh sih. Sekarang banyak petani yang menjual hasil panennya melalui marketplace atau media sosial. Nah, dengan cara tersebut, pembeli tidak hanya berasal dari daerah sekitar, tetapi bisa dari berbagai wilayah. Jadi, peluang untuk mendapatkan keuntungan juga lebih besar. Iya. Kalau di Indonesia sendiri nih, apakah digitalisasi pertanian sudah mulai berkembang nih? Kalau menurut saya sih sudah cukup berkembang, namun belum merata ke semua daerah. Ya, benar sekali. Saat ini banyak petani yang menggunakan aplikasi cuaca untuk membantu menentukan waktu tanam. Dan ada juga kelompok tani yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan hasil panen mereka. Di beberapa daerah, penggunaan drone dan sensor juga mulai diterapkan untuk meningkatkan produktivitas. Iya. Berarti teknologi itu udah mulai menjadi bagian dari aktivitas pertanian sehari-hari ya? Iya benar, Ya, sudah menjadi aktivitas pertanian. Menurut kalian nih, manfaat apa sih yang paling dirasakan digitalisasi pertanian saat ini? Kalau menurut saya, yang paling terasa adalah peningkatan produktivitas karena petani bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Saya setuju sih. Selain itu, penggunaan pupuk dan air juga lebih efisien dan sehingga biaya produksi juga berkurang. Nah, kualitas hasil panen juga bisa meningkat karena kondisi tanaman dapat dipantau secara lebih baik. Kalau dari sisi pemasaran, petani bisa menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga peluang pendapatannya meningkat. Jadi, manfaatnya bukan hanya pada proses budidaya dong, tetapi juga pada penjualan hasil panen. Nah, benar sekali. Bahkan dalam jangka panjang, digitalisasi bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Dan juga mendukung ketahanan pangan karena produksi pertanian lebih optimal. Walaupun banyak manfaatnya nih, pasti itu ada tantangan dong. Menurut kalian itu apa aja sih tantangannya? Menurut saya, tantangan yang pertama adalah akses internet yang belum merata. Benar sekali yang disampaikan oleh Rudi. Masih ada daerah yang sulit mendapatkan jaringan internet yang stabil. Belum merata. Nah, selain itu, harga beberapa teknologi pertanian masih cukup mahal bagi sebagian petani. Ada juga tantangan dari sisi kemampuan penggunaan teknologi karena tidak semua petani bisa menggunakan teknologi atau perangkat digital. Jadi untuk mengatasi hal tersebut gimana tuh menurut kalian cara mengatasinya? Nah, menurut saya sendiri, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur internet di daerah pedesaan. Selain itu juga perlu adanya pelatihan atau pendampingan bagi petani di desa dan di wilayah sekitar. Ya, dengan pelatihan yang baik, petani akan lebih mudah memahami manfaat teknologi. Dan jika teknologi semakin banyak digunakan, biaya penggunaannya juga bisa menjadi lebih terjangkau. Sekarang saya mau nanya lagi nih, untuk generasi muda tuh gimana sih perannya dalam mendukung digitalisasi pertanian saat ini? Menurut saya generasi muda memiliki kemampuan yang cukup baik dalam penggunaan teknologi.
Nah, karena itu generasi muda bisa menjadi penghubung antara teknologi dan sektor pertanian. Anak muda juga bisa membantu promosi produk pertanian melalui media sosial. Selain itu, banyak peluang usaha baru yang bisa dikembangkan di bidang pertanian digital. Jadi pertanyaan saat ini tuh sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar nggak sih untuk generasi muda? Iya, sangat iya, besar betul. karena kan generasi muda kan sudah memahami teknologi secara Iya, luas. benar. Nah, baik teman-teman, nih dari diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa digitalisasi itu bukan cuma penggunaan teknologi digital untuk membantu berbagai aktivitas saja, tapi ini agar membantu juga untuk mendukung agar produktivitas lebih efektif dan efisien. Nah, bentuknya itu bisa berupa aplikasi pertanian, sensor, IoT, terus drone, sistem irigasi otomatis, terus sampai ke pemasarannya melalui marketplace dan juga media sosial. Nah, digitalisasi ini juga memberikan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan produktivitas, menghemat biaya produksi, lalu meningkatkan kualitas hasil panen. Nah, sehingga mencapai akses pasar yang lebih luas. Namun memang masih ada sih beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan akses internet dan kemampuan penggunaan teknologi. Nah, semoga ya perkembangan teknologi itu dapat terus dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kemajuan sektor pertanian di Indonesia. Nah, saya Syera bersama teman-teman saya, ada Anggi, Tri, Marcel, dan Rudi. Kami mengucapkan terima kasih dan Sampai jumpa. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa. Itu video nih. Memberikan contoh salah satu aplikasi. Kan